Kylian Mbappe kembali mencatatkan sejarah dengan menyamai salah satu rekor Cristiano Ronaldo di Liga Champions. Di sisi lain, Real Madrid menjadikan perpanjangan kontrak Vinicius Junior sebagai prioritas utama. Sementara itu, Los Blancos kembali jadi klub terkaya di dunia selama 3 tahun beruntun. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Kylian Mbappe kembali menorehkan sejarah di Liga Champions usai tampil gemilang dalam kemenangan Real Madrid 6-1 atas AS Monaco di Santiago Bernabeu. Bintang asal Prancis itu mencetak 2 gol yang membuat total koleksinya menjadi 11 gol dalam 6 pertandingan fase grup, menyamai rekor Cristiano Ronaldo pada musim 2015-16. Gol pertama Mbappe lahir saat laga baru berjalan kurang dari 5 menit, hasil kerja sama apik dengan Valverde di tepi kotak penalti. Gol cepat itu langsung membakar semangat tim dan para pendukung Madrid. Mbappe kemudian menggandakan keunggulan sekitar menit ke-26, kali ini memanfaatkan serangan yang dibangun oleh Vinicius Junior. 2 gol tersebut menegaskan bahwa malam itu sepenuhnya milik pemain asal Prancis tersebut. Kemenangan telak ini sangat krusial bagi Real Madrid. Selain memastikan tiket ke babak 16 besar, Los Blancos juga mengamankan posisi 8 besar di fase grup yang berlangsung ketat. Selain Mbappe, gol-gol Madrid juga disumbangkan oleh Mastantuono, Vinicius, yang mencetak 1 gol spektakuler dan menyumbang 3 assist, serta Jude Bellingham. Dengan pencapaian ini, Mbappe menjadi pemain Real Madrid pertama musim ini yang menembus 2 digit gol di kompetisi Eropa. Rekor yang telah bertahan hampir 1 dekade kini berhasil ia samai, memunculkan kembali perbandingan antara dirinya dan Cristiano Ronaldo dalam daftar pencetak gol terbanyak fase grup Liga Champions. Lebih dari sekadar rekor individu, penampilan impresif Mbappe membawa pesan penting bagi tim. Real Madrid menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah periode performa yang kurang stabil. Kemenangan besar atas Monaco menjadi sinyal bahwa skuad asuhan Arbeloa siap kembali bersaing serius untuk setiap gelar yang tersedia musim ini, dengan Mbappe sebagai motor utama kebangkitan mereka. Real Madrid menempatkan perpanjangan kontrak Vinicius Junior sebagai salah satu agenda terpenting klub, meski kesepakatan konkret masih belum tercapai. Menurut jurnalis Mario Cortegana dari The Athletic, suasana di sekitar winger asal Brasil itu berubah signifikan setelah penampilan impresifnya melawan AS Monaco. Sumber terdekat pemain menyebut laga tersebut sebagai momen penting yang membantu mengembalikan rasa normalitas di tengah tekanan yang terus meningkat terhadap dirinya. Dalam kemenangan telak 6-1 atas Monaco, Vinicius tampil luar biasa dengan mencetak 1 gol, memberikan 2 assist, dan berperan dalam terciptanya 1 gol bunuh diri. Secara keseluruhan, ia terlibat langsung dalam 4 dari 6 gol Madrid, menorehkan salah satu performa paling komplit musim ini. Penampilan itu terasa semakin bermakna karena hanya beberapa hari sebelumnya ia sempat dicemooh oleh sebagian penonton di Santiago Bernabeu. Laga tersebut menjadi momen pemulihan kepercayaan diri sekaligus penegasan kembali posisinya dalam tim. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2027, masa depan Vinicius terus menjadi sorotan. Setiap penampilan dan gerak-geriknya dianalisis dengan cermat, terlebih dengan kehadiran perwakilannya di Bernabeu pada Selasa malam yang memicu spekulasi kemajuan negosiasi. Namun kenyataannya, pembicaraan antara Madrid dan kubu Vinicius telah berlangsung lebih dari setahun tanpa terobosan berarti. Hambatan utama berada pada perbedaan finansial. Real Madrid tetap berpegang pada struktur gaji mereka dan enggan menggunakan bonus perpanjangan kontrak besar sebagai jalan pintas untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, faktor olahraga juga dipertimbangkan. Secara internal, klub ingin Vinicius pulih sepenuhnya dan menunjukkan performa terbaiknya secara konsisten sebelum mengambil langkah finansial besar. Penampilan gemilang melawan Monaco tentu memperkuat posisi tawarnya, tetapi belum cukup untuk langsung menyelesaikan negosiasi yang kompleks. Meski begitu, jelas bahwa Real Madrid melihat Vinicius Junior sebagai pilar masa depan dan tetap berkomitmen menjadikannya bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Brahim Diaz kembali menjadi sorotan setelah melewati momen paling menyakitkan dalam karir internasionalnya. Penyerang Real Madrid itu mengalami patah hati di final AFCON ketika gagal mengeksekusi penalti yang berujung pada kekalahan Maroko dari Senegal dan hilangnya gelar juara.
Momen tersebut sempat membuatnya terpukul secara emosional. Namun, Real Madrid segera menunjukkan dukungan penuh. Manajemen klub dan rekan-rekan setimnya di ruang ganti menegaskan bahwa Brahim tidak sendirian menghadapi masa sulit ini. Dukungan itu terbukti penting dalam proses pemulihannya. Menurut laporan Marca, gelandang serang berusia 26 tahun itu dijadwalkan kembali berlatih bersama Real Madrid hari ini. Meski sangat terpengaruh oleh kegagalan di final, Brahim disebut kembali dengan mental yang lebih kuat. Dukungan luar biasa dari para penggemar di Maroko dan dari dunia sepak bola secara umum membantunya mendapatkan kembali perspektif, kepercayaan diri, dan motivasi. Orang-orang terdekatnya menggambarkan fase ini sebagai titik balik besar dalam hidupnya. Ini adalah Brahim yang baru yang kembali ke Valdebebas, dengan keyakinan baru dan misi yang jelas, memperjuangkan tempat penting di skuad Real Madrid. Tantangan itu tidak mudah, mengingat persaingan ketat di lini serang. Namun, Brahim memiliki modal kuat berupa performanya di AFCON, di mana ia mencetak 5 gol dalam 7 pertandingan. Performa impresif itu tidak luput dari perhatian pelatih Alvaro Arbeloa, yang sangat menghargai keserbagunaan, karakter, dan ketahanan mental Brahim. Sang pelatih menilai kontribusinya bisa sangat penting bagi tim ke depan. Di luar lapangan, masa depan Brahim juga terlihat cerah. Pembicaraan perpanjangan kontrak telah berlangsung selama berbulan-bulan dan kini menunjukkan kemajuan signifikan. Real Madrid memandangnya sebagai figur kunci dalam rencana jangka menengah hingga panjang klub. Meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2027, diskusi sudah mengarah pada perpanjangan beberapa tahun lagi. Real Madrid kembali menegaskan dominasinya di luar lapangan dengan mencatatkan pendapatan tertinggi di dunia sepak bola untuk tahun ketiga berturut-turut. Menurut laporan Football Money League dari Deloitte, Los Blancos menempati posisi puncak sebagai klub dengan pendapatan terbesar secara global pada musim 2024-2025. Klub yang dipimpin Florentino Perez itu membukukan pendapatan sebesar 1,161 miliar euro, meningkat 115,5 juta euro dibandingkan musim 2023-24. Angka ini hampir 200 juta euro lebih tinggi dibandingkan pesaing terdekat mereka, FC Barcelona, yang berada di posisi kedua dengan pendapatan 974,8 juta euro. Real Madrid juga unggul jauh dari klub-klub elit Liga Inggris, seperti Liverpool yang berada di peringkat kelima dengan 836,1 juta euro. Menariknya, pencapaian finansial luar biasa ini diraih meski Real Madrid gagal memenangkan trofi besar pada musim tersebut. Hal ini menegaskan kemampuan klub dalam beradaptasi dengan realitas baru industri sepak bola modern. Deloitte mencatat bahwa 3 aliran pendapatan utama dalam sepak bola, komersial, penyiaran, dan hari pertandingan, telah tumbuh ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Real Madrid berhasil memanfaatkannya secara maksimal. Salah satu kunci keberhasilan Madrid terletak pada pendapatan komersial mereka, yang melonjak 23% menjadi sekitar 570 juta euro. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan penjualan merchandise serta hadirnya mitra komersial baru. Selain itu, klub juga menghasilkan 323 juta euro dari pendapatan penyiaran, menjadikan mereka yang tertinggi di dunia dalam kategori tersebut. Faktor lain yang berkontribusi besar adalah pemanfaatan Stadion Santiago Bernabeu yang telah direnovasi, serta partisipasi mereka di ajang-ajang bergengsi seperti Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Semua ini membantu mengonsolidasikan posisi Real Madrid sebagai pemimpin global dalam menghasilkan pendapatan. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!